Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer R2 dan R3 ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer R2 dan R3 ini. Berita atau informasinya masih berkaitan dengan demo gabungan aliansi honorer R2 dan R3 kemarin ya, 2 hari. Hari pertama di tanggal 10 Juni 2025 di depan kantor PKN. Kemudian hari kedua di tanggal 11 Juni 2025 di depan kantor Kementerian Dalam Negeri dan Istana Negara. Jadi pada demo hari kedua atau di tanggal 11 Juni 2025 ada 7 tuntutan yang disampaikan oleh honorer R2 dan R3 di depan kantor Kemendagri. Dan ada respon positif dari pejabat atau perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa notulensi atau catatan dari para pendemo 7 tuntutan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga semoga oleh Menteri Dalam Negeri bisa disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tetapi sayangnya pada demo di depan Istana Kepresidenan atau Istana Negara tidak ada perwakilan dari istana yang menemui masa pendemo. Tetapi setidaknya di depan kantor Kemendagri ada sinyal positif yang diberikan oleh salah satu pegawai atau pejabat di Kementerian Dalam Negeri dan semoga nantinya bisa segera ditindaklanjuti. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan 7 tuntutan yang disampaikan oleh honorer R2 dan R3 ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan 7 tuntutan ya yang diajukan oleh honorer R2 dan R3 kepada Kementerian Dalam Negeri ya. Kemarin pada demonstrasi di tanggal 11 Juni 2025. Kita coba bacakan ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya 3 alasan honorer R2 dan R3 ajukan 7 tuntutan kepada Kemendagri. Ada sinyal positif. Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia telah menyelesaikan aksi demonya. Walaupun tidak bisa menemui pejabat Istana Negara, tetapi demo terakhir mendapat respon positif dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Juru bicara Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia, Bahari Permana menjelaskan, Kemendagri menjadi salah satu tujuan aksi karena instansi ini punya peranan penting dalam penataan honorer. Bahari mengungkapkan, 2 hari aksi Aliansi Honorer R2 dan R3 fokus pada penyelesaian P3K 2024. Kami minta penyelesaian P3K 2024 tahun ini, kata Bahari kepada CPNN Jumat 13 Juni 2025. Dia menegaskan, kebijakan mengangkat honorer R2 dan R3 menjadi P3K paruh waktu sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Implementasi Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menjadi dasar hukum P3K paruh waktu sangat merugikan R2 dan R3. Ada 3 alasan, yakni 1. P3K paruh waktu bersifat transisi, tetapi tidak ada kejelasan berapa lama masa transisinya. 2. Jika besaran gaji P3K paruh waktu masih sebesar gaji honorer saat ini, sedangkan masa transisinya belum jelas, hanya akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi honorer. 3. Pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu yang didasarkan pada ketersediaan anggaran di daerah akan memakan waktu lama. Hal ini berdasarkan data kapasitas fiskal daerah menunjukkan dari 546 daerah di Indonesia, sebanyak 493 daerah masuk kategori kapasitas fiskal lemah. Artinya, sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K. Selain itu, tidak ada kepastian kapan 493 daerah tersebut mencapai kapasitas fiskal kategori kuat, terang Bahri. Lebih lanjut dikatakan, ada 7 tuntutan aliansi R2 dan R3 kepada Kemendagri, yakni 1. Komitmen pemerintah sesuai pasal 66 Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN untuk mengangkat P3K akan dilaksanakan dengan baik.
2. Pedoman teknis ada di Kemenpan RB 15 tahun 2025 dan Kemenpan RB 16 tahun 2025. 3. Memprioritaskan honorer yang terdata di database BKN. Kemendagri dan Kemenpan RB terus mendorong supaya honorer diangkat P3K. 4. Kemendagri mencatat masukan dari Ketua Aliansi Seluruh Honorer Indonesia. Kemudian akan dilakukan pengawasan sehingga dipercepatnya regulasi pengangkatan P3K. 5. Mempercepat pengisian DRH akhir Juli 2025. 6. Pengangkatan paling lama R2, R3 dan database BKN pada pertengahan 2026. Dan 7. Penggajian diharapkan melalui APBN bagi R2, R3 dan database BKN. Notulen ditandatangani di Jakarta pada 11 Juni 2025 oleh Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia Faisal Mahardika dan PLH Direktur Fasilitasi dan Kelembagaan Kepegawaian Daerah Kemendagri Paskalis Bailon Meza. Pak Paskalis Bailon Meza saat menemui peserta aksi berjanji semua tuntutan aksi R2 dan R3 secepatnya akan disampaikan kepada Mendagri Tito Karnavian. Kami berharap Mendagri akan melanjutkan kepada Presiden Prabowo, pungkas Bahari Permana. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan 7 tuntutan yang disampaikan oleh gabungan honorer R2 dan R3 pada saat demonstrasi kemarin di tanggal 11 Juni 2025. Dan semoga tanggapan dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri bahwa akan menyampaikan ke Mendagri Tito Karnavian dan semoga bisa sampai ke Presiden Prabowo bisa benar-benar ditindaklanjuti. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.